Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi sama saya, Today Maha. Nah sekarang, saya bakal nge-deploy satu project Laravel di Franken PHP yang udah saya install di home server saya. Nah, saya ada beberapa hal yang mau saya share dikit tentang gimana cara kita bisa nge-deploy project Laravel. Nah, gimana caranya? Let's go! Oke, sekarang temenin saya buat nginstal ataupun ngedeploy project Laravel-nya. Nah, saya udah masuk ke home server saya, udah masuk ke terminalnya. Nah, pertama-tama, teman-teman pastiin udah siapin project Laravel-nya, udah teman-teman install package yang diperluin, udah diinstal komposernya, juga disiapin key project-nya, .env, dan lain sebagainya. Intinya tinggal kita deploy aja. Saya nggak bakal bahas gimana kita nyiapin project Laravel di VPS ataupun di home server ini, kayak gitu. Pastiin juga teman-teman udah install Franken PHP. Nah, yang pakai di sini yaitu pakai metode Debian package-nya ataupun package yang teman-teman install di server ataupun VPS-nya. Nah, buat mastiin teman-teman punya Franken PHP, teman-teman tinggal ketik aja Franken PHP min version. Nah, sini ada. Saya pakai Franken PHP versi 1.11.1, terus pakai PHP 8.4, terus KD versi 2 sekian, kayak gitu. Nah, ini udah ada. Sekarang kita bakal masuk ke project-nya. Saya punya satu project Laravel, yaitu di sini. Teman-teman bisa lihat, saya udah siapin juga node package-nya. Udah saya build, kemudian udah saya siapin juga komposernya, dan lain sebagainya. Intinya ini udah siap, kayak gitu. Nah, sekarang kita bakal coba pakai cara biasa dulu. Kita langsung jalanin Franken PHP-nya di sini, buat ngecek apakah ada extension yang nggak bisa dicari sama si Franken PHP sebelum kita masukin dia ke folder instalasinya, kayak gitu. Kita pakai aja Franken PHP server, terus -r, kita masuk ke public-nya, jangan lupain slash di belakangnya, terus di enter aja. Oke, ada beberapa warning di sini. Nah, di sini coba kita baca dulu. Yang pertama adalah di sini admin endpoint, oke, auto HTTPS disabled, ini nggak apa-apa. Nah, sekarang kita masuk ke sini. Ini yang penting. Itu ada Franken PHP tidak bisa mencari enable to load dynamic library file info. Nah, di sini ada beberapa. Ada file info, MySQL, ND, PDO, MySQL, dan lain sebagainya. Kalau ini nggak usah, karena dia HTTP 2 sama 3 yang nggak aktif, biarin aja. Nah, ini kalau teman-teman coba buka, misalkan saya bakal buka di IP home server saya, itu bakal error. Kita lihat dulu, dia bakal langsung mencari di sini. Dia nggak bakal bisa kebuka karena dia nggak jalan. Ada beberapa warning di sini. Oke, dia loading terus. Nah, this page isn't working right now. Terus bisa kita scroll lagi. Nah, ada beberapa nih yang error. Terus nggak bisa nyari kelas PDO dan lain sebagainya. Sekarang kita bakal install dulu extension yang diperluin. Teman-teman bisa buka text editor buat bisa kita ngelis extension yang diperluin. Ketik aja di sini. Pertama ada file info, terus MySQL, ND, terus PDO, ada PG SQL. Nah, karena saya pakai Postgre di sini buat DB-nya, ini penting buat saya install. Terus ada PDO, MySQL, PDO, PGSQL. Oke, ada 6 yang harus kita install extensionnya. Ini bisa kita quit dulu dengan Ctrl+C. Bisa clear dulu, terus kita bakal install pakai yang udah disediain sama si Franken PHP. Itu pakai sudo apt install php zts dash nama extensionnya. Misalkan pertama adalah file info, masukin password buat installnya. Nah, di sini udah ada. Oke, kita balik lagi. Tadi itu error karena si maintainer ngupdate package-nya, sehingga ada beberapa yang perlu disesuaikan, sehingga error. Nah, sekarang kita bakal mulai lagi, dan harusnya udah nggak error. Nah, sekarang kita bakal install extensionnya itu pakai PHP ZTS. Kita bakal install sudo apt install. Nah, kalau teman-teman pakai distro lain, selain Ubuntu ataupun Debian, silahkan sesuaiin aja. Silahkan lihat di dokumentasi Franken PHP-nya. Itu kita pakai sudo apt install php zts file info. Enter. Oke, dan bakal install CLI-nya dulu. Nah, versi Franken PHP dengan PHP 8.4 itu sudah deprecation. Kayaknya tadi itu yang bikin dia error. Nah, sekarang udah diinstal CLI-nya. Coba kita install lagi file infonya. Oke, kayaknya ini sudah. Sekarang kita lanjut lagi install MySQL ND.
Sebenarnya kita bisa bikin satu komen, tapi biar kelihatan mana error mana enggak, kita bikin aja satu persatu. MySQL ND. Oke, sudah menginstal. Sekarang kita lanjut lagi install PDO. Oke, PDO udah install. Sekarang kita install Postgres SQL-nya. Oke, sudah. Nah, sekarang kita bakal install PDO MySQL dan PDO PG SQL-nya. Ini saya bikin barengan aja. Kayaknya nggak ada error lagi. Oke, sudah. Nah, sekarang kita bakal coba jalanin lagi Franken PHP-nya dengan komen yang sama, yaitu Franken PHP PHP server -r public. Enable dulu dynamic library file info. Oke, file info-nya belum keinstall, tapi coba kita buka dulu IP-nya, apakah udah bisa jalan atau belum. Saya buka IP server home saya di sini. Oke, ini udah berhasil ke jalan. Oke, nggak ada error harusnya. Oke, database-nya juga udah bisa di load. Ini langsung dari server buat nyari datanya. Oke, sekarang kita bakal coba dia langsung push ke storage-nya si Franken PHP. Nah, kita remove dulu node modules-nya. Sudo rm -r node modules, karena itu udah nggak diperluin lagi karena saya udah build sebelumnya. Sekarang tinggal kita pindahin aja ke directory Franken PHP-nya. Move dulu. Kita move satu folder si Laravel-nya itu ke usr share Franken PHP. Oke, kita masuk ke sini, cd ls. Oke, schedule sudah masuk di sini. Lalu kita bakal masuk ke kd filenya, ke cd etc Franken PHP. Sekarang kita sudo nano kd filenya. Sekarang saya bakal langsung hosting dia di port 803. Rootnya itu ada di usr share Franken PHP today schedule /public. Jangan lupa slashnya. Oh ya, teman-teman juga bisa sebenarnya pakai cara Laravel Octane. Itu dia langsung integrate sama Franken PHP. Tapi buat saat ini karena aplikasinya cukup kecil, saya bakal pakai classic mode aja. Oke, kita lanjutin dia pakai enco std gz. Terus kita jalanin dia PHP server. Nah, teman-teman kalau mau jalanin cuma file CSS biasa aja, bisa pakai file server. Terus kalau misalkan pakai PHP, bisa pakai PHP server gitu. Oke, 803, KD-nya udah kita save config-nya. Sekarang kita restart Franken PHP. Sudo systemctl restart Franken PHP. Kemudian restart. Nah, saya udah assign localhost 8003 itu ke .today.my.id. Apakah berhasil? Harusnya berhasil. No way, the error. Oke, bye-bye. One eternity later. Oke, balik lagi. Setelah saya coba otak-atik banyak hal, mulai dari saya ubah permissionnya, ganti ownernya, terus coba pindah-pindah foldernya, terus saya juga coba bikin satu project kosongan, Laravel, dan lain sebagainya. Akhirnya, saya bisa nge-solve masalah ini. Nah, masalahnya adalah kalau kita taruh atau simpan projectnya di usr share Franken PHP, di sini ini nggak bakal bisa ada write access meskipun kita udah pakai root ataupun sesuaiin user yang ngejalanin program itu ke Franken PHP. Itu nggak bakal bisa karena ada write protect di folder ini ataupun directory ini kayak gitu. Nah, solusinya adalah kita bisa pindah project kita ke si var/www. Terus kita ubah usernya, terus kita pastiin permissionnya, dan bisa deh kita hosting lagi dengan menyesuaikan KD filenya. Nah, mungkin teman-teman yang ikutin video saya sebelumnya, kenapa fun fact permohonan random web generator itu bisa di hosting di sini karena ketiga project ini itu nggak ada write sama sekali, ada cuma read aja. Nah, kalau teman-teman emang pengen pakai directory ini, pastiin teman-teman cuma ada read access, nggak ada write access ke sini, karena itu bakal bikin error kayak gini, read only file system, meskipun teman-teman ubah permissionnya, ubah usernya, dan lain sebagainya. Oke, saya akan bakal tunjukin caranya biar dia bisa langsung dibaca sama Franken PHP. Sekarang kita bakal pindah dulu si schedule ini ke var www. Kita sudo mv schedule ini ke var www/today schedule. Oke, nah ini udah kita pindah var
www. Nah, ini udah ada. Sekarang kita ganti user dan grupnya ke www-data. Kita bakal sudo chown -r www-data www-data ke today schedule. Jangan lupa execute juga sudo chmod -r 775 buat mastiin bahwa permissionnya itu udah bener di project yang teman-teman bikin. Ini wajib. Oke, kita lihat ini udah ke www-data. Kita masuk ke sini. Ini juga udah www-data. Oke, sekarang kita bakal pindah ke etc/framework.php. Lalu kita bakal ubah KD filenya. Sudo nano KD file. Kita masuk ke yang terakhir yang mau kita hosting. Jadi kita pindahin path-nya ke /var/www/today schedule/public. Pastiin public karena indeksnya itu ada di public. Kita save, exit, sudo system control restart framework.php. Oke, nggak ada error. Oh ya, catatan lagi, kalau teman-teman udah pindahin ke var www ke project teman-teman, itu pastiin storage ini permissionnya adalah 775. Karena saya udah 775, nggak bakal saya ubah lagi untuk project Laravel. Oke, ini harusnya udah. Kita refresh lagi. Oke, sudah. Kita coba select dulu. Oke, DB-nya udah jalan dan bisa di-hosting dengan menggunakan framework.php si Laravel ini. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga mudah dipahami dan harimu menyenangkan. Anjir, harus coba project yang lain dong biar seragam.